Hai hai hai. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dosis untuk hewan percobaan. Dalam materi ini kita akan membahas bagaimana menghitung dosis untuk hewan coba, kemudian juga berapa mili sajian yang akan dibuat, dan yang terakhir berapa mili yang akan diberikan kepada hewannya. Pada dasarnya, perhitungan dosis untuk hewan percobaan ataupun hewan peliharaan adalah sama dengan konversi dosis ya. Namun, lagi-lagi meskipun kita tahu perhitungan dosisnya, jangan sekali-sekali untuk memberikan obat sendiri pada hewan kesayangan kita. Harus tetap dibawa ke dokter hewan. Ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum menghitung dosis. Yang pertama yaitu tabel konversi, yang kedua adalah volume maksimum yang dapat diberikan kepada hewan percobaan. Di layar sudah ada tabel konversi. Kita akan membahas bagaimana cara membaca daripada tabel konversi. Jadi cara membaca tabel konversi ini bagian kolom kiri, yang kedua ada bagian kanan. Jadi cara membacanya dari kiri ke kanan. Prinsipnya adalah dari kiri ke kanan, terus kita ingat dari kiri ke kanan. Jadi nanti kita melihat dari kolom yang sebelah kiri kemudian membawa ke sebelah kanan. Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ini harus kita ingat-ingat ya. Ini untuk lebih mengetahui atau lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1. Itulah dosis obat B untuk tikus bila diketahui dosis untuk manusia adalah 10 mg per kilogram badan. Jadi di soal sudah diketahui 10 mg per kilogram badan untuk manusia. Jadi nanti dimasukkan ke kolom sebelah kiri ya. Jadi yang biasanya diketahui soal itu yang kirinya, kita anggap sebagai bagian kiri. Kemudian untuk siapa dosisnya? Untuk tikus. Jadi nanti dari manusia sebelah kiri, cari mana manusia, ini dia manusia, kemudian kita bawa ke tikus sebelah kanan. Kita berhenti di bagian tikus yaitu 0,018. Kemudian contoh soal nomor 2. Dosis obat untuk kelinci bila diketahui dosis pada manusia adalah 10 mg per 200 gram. Jadi sudah diketahui untuk tikusnya 10 mg per kilogram berat badan. Kita bawa dari kiri tikus, kemudian nanti kita bawa ke kanan, berhenti ke bagian kelinci. Begitu pun dengan hewan-hewan selanjutnya ya, jadi dari kiri ke kanan, itu prinsip dasarnya. Biasanya yang bagian kiri itu sudah diketahui di soal dan bagian kanan itu yang dicari dosis untuk siapanya. Dari kiri ke kanan ini harus selalu kita ingat. Biasanya yang kiri sudah diketahui di soal dan yang kanan itu juga yang akan dicari. Jadi yang akan dicari itu untuk siapa. Tabel selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu volume maksimum larutan obat yang dapat diberikan pada hewan percobaan. Jadi ini adalah volume maksimum yang dapat diterima oleh hewan percobaan sebagai bahan pertimbangan. Dari sajian yang kita buat itu tidak boleh melebihi daripada volume yang sudah ada pada tabel. Volume maksimumnya biasanya volume maksimum ini dalam mililiter. Kemudian di bawahnya ini ada cara-cara pemberian. Di rute-rute pemberiannya ya ada intravena, IM, IP, SC, dan PO. Kita mulai dari IV ya, seperti kita ketahui intravena ya, jadi dari pembuluh darah vena, kemudian ada IM intramuskular dari otot ya, di otot, kemudian IP intraperitoneal, ini biasanya di rongga perut, kemudian SC seputan di bawah kulit,
Kemudian PU atau per oral, ini biasanya melewati sonde. Yang di sebelah kiri ada hewan, saya contohnya satu, yaitu mencit, dimana beratnya 20-30 gram. Dimana untuk intravena itu 0,5 mili, jadi jangan sampai memberikan lebih dari 0,5 mili. Kemudian intramuskular 0,05 mili. Kemudian intraperitoneal 1 mili, kemudian subkutan 0,5 sampai 1 mili. Kemudian per oral untuk sonde itu 1 mili juga. Jadi untuk intravena itu tidak boleh lebih dari 0,05. Seperti itu juga, karena kalau kelebihan daripada tabel ini dapat merusak jaringan atau juga mengganggu daripada hasil penelitian kita. Jadi ini sudah didesain yang dapat ditampung atau dapat ditoleransi oleh hewan-hewan percobaan. Dan di bawah ini juga masih banyak beberapa hewan percobaan lainnya yang kalau kita membuat dosis dan larutannya harus mempertimbangkan tabel ini. Jangan sampai melebihi daripada tabel yang sudah tertera. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Soal pertama, hitunglah dosis obat B untuk tikus bila diketahui dosis untuk manusia adalah 10 mg per kilogram berat badan. Pertanyaannya, A. Berapa dosis untuk tikus? B. Bagaimana membuat sediaannya? C. Berapa mili yang akan diberikan kepada tikusnya? Jadi di soal sudah diketahui ada 10 mg untuk manusia. Ini nanti di sebelah kirinya adalah manusia. Sudah diketahui di soal 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian dicari untuk dosis siapa? Untuk dosis tikus. Jadi manusia sebelah kiri, kemudian tikus di sebelah kanan. Kembali konsep tabel konversi ya. Saya akan meningkatnya di sini faktor konversi ya, yaitu FK dari kiri ke kanan. Kirinya sudah diketahui di soal adalah manusia, kemudian kanannya siapa? Kanannya adalah yang diketahui atau yang ingin dicari dosisnya, yaitu si tikus. Jadi dari manusia kita bawa ke kanan, kemudian berhenti di tikus, yaitu 0,018. Jika misalnya di contoh adalah mencit, maka dari manusia kita bawa ke kanan, berhenti di bagian mencit, yaitu 0,0026. Jadi di soal kita faktor konversinya adalah 0,018. Kemudian A. Berapa dosis untuk tikus? Untuk mengerjakan atau mengetahui dosis untuk tikus, kita harus memastikan dosis manusianya dalam bentuk dosis absolut. Dosis absolut adalah dosis yang mana berat badannya sudah sesuai dengan peraturan yang tertera pada tabel konversi. Jadi harus sesuai dengan berat badan pada tabel konversi. Misalnya manusia 70 kg, kemudian juga berat badan mencitnya itu misalnya 20 gram. Jadi manusianya berat di tabel konversinya adalah 70 kg, kemudian dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan, kemudian dikali berat badan yaitu 70 kg, dapatnya 700 mg. Kemudian berapa dosis untuk tikusnya? Maka 700 mg atau dosisnya 100 mg dikali tabel konversi 0,018 sama dengan 12,6 mg. Jadi ini adalah dosis untuk tikus yang berat badannya 200 gram. Jadi si tikus yang beratnya 200 gram itu hanya membutuhkan 12,6, tidak lebih. Satu tikus itu hanya membutuhkan 12,6. Ingat ya, yang untuk berat 200 gram tikus. Ini adalah patokannya nanti. Kemudian B, bagaimana cara membuat sediaannya? Karena kan tidak ada sediaan
yang 12,6 mg satu tablet. Jadi kita ketahui dulu, misalnya disediaan di pasaran itu berapa satu tablet atau satu kapsulnya. Di contoh soal ini misalnya satu kapsul, sediaan satu kapsulnya mengandung berapa misalnya. Sediaan obat ya yang ada di pasaran, nah kita kasih membeli obat di pasaran. Satu kapsulnya misalnya 300 mg misalnya, bisa saja mungkin yang obat lain ada 500 mg ataupun 100 mg. Contoh soal ini adalah 300 mg untuk satu kapsulnya. Biasanya kita lihatnya di label ya, di label atau box atau di kemasan. Biasanya bisa kita ketahui berapa satu kapsulnya mengandung berapa miligram. Disediaannya nanti kita buat di dalam beker gelas, dalam satu beker gelas. Sediaan kita kapsul atau tablet itu kita masukkan ke dalam beker gelasnya. Kebetulan di contoh soal itu adalah kapsul, maka kita buka cangkang kapsulnya, kita keluarkan serbuknya, kita masukkan ke dalam beker gelas. Kemudian kita tambahkan larutan aquades 10 ml misalnya. Larutan ini terserah berapapun yang kita mau buat, boleh 10, boleh 100, boleh 5 ml, boleh 50 ml, 20 ml, terserah. Kita buat 10 ml di sini. Ini nanti larutannya itu biasanya pelarut biasa ya, yang dapat melarutkan sediaan kita. Kemudian setelah kita membuat larutan, kita harus mengetahui berapa sih konsentrasi larutan yang kita buat ini. Setelah kita mencampurkan serbuk dari kapsul tadi, kemudian kita tambahkan 10 ml aquades. Jadi berapa larutan atau konsentrasi larutannya? Cara mencarinya adalah satu kapsulnya itu diketahui 300 mg. Kemudian volume yang kita buat, volume larutan maksudnya di sini ya. Volume larutan yang kita buat itu adalah 10 ml. Kemudian 300 mg dibagi 10 ml sama dengan 30 mg per mili. Jadi di setiap 1 mili sediaan di dalam beker gelas ini itu mengandung 30 mg daripada sediaan obat B. 1 milinya mengandung 30 mg sediaan obat B. Jadi sediaan yang kita buat tadi itu 1 milinya mengandung 30 mg obat B. Sedangkan si tikus hanya membutuhkan 12,6 mg dari obat B. Bagaimana cara kita mengakali kebutuhan si tikus? Ini berapa mili obat yang dibutuhkan atau yang diberikan ke tikus? Maka obat yang dibutuhkan si tikus hanya 12,6 mg per 30 mg konsentrasi dari sediaan yang kita buat tadi ya, 10 mg per mili, maka dapatnya 0,42 mili. Nah ini coret dapatnya 3 mili satuan terakhirnya. Jadi ini 0,42 mili ini untuk tikus yang beratnya 200 gram. Bagaimana dengan obat yang tikus yang 300 mg misalnya, maka itu sudah pasti berbeda. Jadi 0,42 mg ini nanti kita ambil dari sediaan yang kita telah buat di B tadi, di dalam beker gelas tadi kita ambil sebanyak 0,42 mili. Kemudian nanti kita berikan ke tikus melalui sonde.
Pertanyaan, bagaimana dengan berat yang 300 tadi? Karena hewan kita pasti bervariasi beratnya. Tidak mungkin akan kita temui semuanya 200 gram. Masih ada lebih sedikit ataupun kurang sedikit. Sehingga berapa mili akan diberikan kepada tikus yang beratnya 300 gram per 200 gram dikali 0,42 mili sama dengan 0,36 mili. Jadi yang beratnya 300 gram itu diberikan 0,63 mg dari sediaan yang kita buat di beaker gelas. Dan jangan lupa untuk melihat kembali volume maksimum pada tabel untuk tikus itu tidak boleh lebih dari 5 mili, sehingga 0,63 yang dihasilkan dari perhitungan tadi bisa diberikan pada tikus karena tidak melebihi dari tabel konversi. Namun jika misalnya hasil yang didapat itu lebih dari 5 mili, maka otak-atik kembali volume yang dibuat, bisa diperkecil atau diperbesar sehingga konsentrasinya akan berubah, dan itu akan mempengaruhi hasil akhir dari volume yang akan diberikan kepada hewan percobaan. Yang pasti prinsipnya adalah jangan sampai memberikan persediaan yang melebihi daripada tabel yang dapat diterima dari hewan percobaan. Jadi kembali lagi untuk lihat volume maksimal yang dapat diberikan atau yang dapat ditampung oleh hewan percobaan. Oke guys, itu tadi materi kita tentang perhitungan dosis pada hewan percobaan. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan perihal dengan penelitian teman-teman perhitungan dosisnya, maka bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.